Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manihtada amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami dari penyelenggara menghaturkan maaf yang sedalam-dalamnya atas diundurnya pertemuan kita setiap pekan. Karena kemarin kebetulan ada salah seorang jamaah saya meninggal dunia. Jadi saya diminta untuk memberikan doa dan sekaligus tausiah untuk keluarga duka dan seluruh yang hadir. Jadi sekali lagi untuk kali ini kita undur acaranya, tapi Ahad depan kita pekan depan kita normal lagi insyaallah di malam Ahad. Oke, baik ya. Nah, seperti biasa kita menyelenggarakan pesantren virtual Pondok Salat. Mohon doanya mudah-mudahan pesantren virtual ini bisa nanti dirubah menjadi pesantren faktual. Artinya pesantren yang berwujud. Mohon doanya, insyaallah mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar. Di samping itu juga kami menyelenggarakan haji khusus, visa haji resmi tanpa antri langsung berangkat di tahun 2025. Nah, insyaallah ya, ini amanah. Asia Tour nama travelnya, punya gedung sendiri, dan saya dari awal memang pembimbing haji dan umroh di travel ini ya. Dari 261 juta untuk 4 orang sekamar, bintangnya bintang 4. 332 juta 4 orang sekamar, bintangnya bintang 5, pesawatnya SV ya, atau Saudi Arabia. Nah, silakan, mana tahu ada kerabat, ada teman, ada tetangga, atau siapapun, atau mungkin para sahabat sendiri ingin berangkat haji tanpa antri, dan ini resmi, insya Allah resmi, tidak diuber-uber di sana. Tapi ini informasi saja. Nah, kemudian kembali saya ingatkan, yuk kita luruskan niat kita supaya bernilai ibadah. Niatnya sebagai santri, nawaitu atlubul ilma ibtigha'a mardotillah. Aku niat menuntut ilmu mencari keridhaan Allah. Itu untuk santri. Nah, untuk pengasuhnya, nawaitu ubalighul ilma ibtigha'a mardatillah. Aku niat menyampaikan ilmu mencari ridho Allah. Jadi santri pasang niat, pengasuh pasang niat. Nah, mudah-mudahan ya semua kita, apa yang kita amalkan ini dicatat di sisi Allah sebagai ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadiahnya ini kata Nabi, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Jadi jalan ke surga itu dimudahkan, itu hadiah. Tidak boleh menjadi tujuan, tidak boleh menjadi niat. Niatnya karena mencari ridha Allah. Adapun surga itu hadiah, pahala itu hadiah. Sehat itu hadiah, jangan dijadikan niat. Ya, kita puasa niatnya supaya sehat, nggak boleh, nggak dapat pahala. Jadi puasa itu karena mencari ridha Allah, mentaatin Allah, mencari ridha Allah. Nanti sebagai hadiahnya kita dikasih sehat, dikasih pahala, dimasukkan ke surga. Nah, itu rahmat Allah. Nah, makanya kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Karena kalau berdasarkan amal, nggak cukup, nggak ada apa-apanya amal kita. Tapi kalau rahmat Allah, ridha Allah, itu cukup semua. Baik ya. Nah,
keutamaan orang yang istiqomah, terutama dalam ngikutin pengajian seperti ini. Ya, istiqomah kita. Tidak ada khawatir dalam jiwanya, dalam pikirannya, tidak ada duka cita atau sedih, bahkan menjadi penghuni surga. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi kita istiqomah talabul ilmi seperti sekarang ini, maka kita akan mendapatkan 3 hal ini dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, makanya yuk sama-sama tetap kita istiqomah dalam mempertahankan akidah dan juga dalam menjalankan ibadah. Nah, baik, masuk kita ke materi kita tentang materi pesantren virtual Pondok Salat ini, pertemuan ke-12 ya. Jadi sebetulnya kalau dalam brosur itu kita sampai 12 pertemuan. Namun karena ada beberapa materi yang belum tersampaikan dalam tingkat dasar ini, kita akan lanjutkan nanti pertemuan ke-13 insyaallah ya. Jadi pertemuan ke-12 ini tentang apa? Tentang sholat jenazah atau sholat mayit. Nah, ini jadi kita akan ulas, akan kaji, karena jarang-jarang ini kita amalkan. Jadi banyak orang kadang-kadang lupa dia, atau kadang-kadang bingung dia, atau kadang-kadang bahkan ya nggak mau ikut menyolatkan karena nggak tahu dia keutamaannya. Apalagi perempuan itu jarang, ibu-ibu itu jarang ikut sholat mayit. Udahlah bapak-bapak aja, ibu-ibu nggak pernah. Jangan minta ibu-ibu nanti misalnya di masjid, di musala, di kampung itu, setelah bapak-bapak kami juga pengen menyolatkan, boleh berkali-kali dia ya, supaya apa? Keutamaannya luar biasa. Sholat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Secara bahasa, fardu kifayah dapat diartikan sebagai kewajiban kolektif, kewajiban bersama-sama. Jadi secara syar'i, fardu kifayah ialah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sekelompok orang. Ya. Nah, namun apabila satu orang saja yang melaksanakan tugas itu atau kewajiban itu, maka kewajiban tersebut sudah terpenuhi bagi seluruh umat. Misalnya ada orang meninggal di satu kampung, cuma satu orang yang memandikannya, mengafankannya, mensolatkannya, lalu rame-rame kawan-kawan itu menguburkannya. Tapi menyolatkan, memandikan cuma satu orang, maka dosa satu kampung itu sudah tercover oleh orang tersebut. Tapi orang tersebut pahalanya besar. Ya, pahala satu kampung itu dia borong semua. Nah, itu yang dikatakan fardu kifayah begitu. Ya, baik. Nah, keutamaan sholat jenazah dan keutamaan mengiringi jenazah sampai dikebumikan disebutkan dalam hadis an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yafrugha min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri bikirataini kullu kiratin mislu Uhudin wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bikiratin. Artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengiringi jenazah muslim karena iman mengharapkan balasan dan dia selalu bersama jenazah tersebut sampai disolatkan dan selesai dari penguburannya, maka dia pulang dengan membawa 2 kirot. Setiap kirot setara dengan 1 gunung Uhud. Dan barang siapa mensolatkannya lalu dia pulang sebelum dikuburkan, tidak ikut ke pemakaman, maka dia pulang membawa 1 kirot. Nah, jadi ketika orang datang bertakziah, ada sahabatnya meninggal, keluarganya meninggal, temannya meninggal, dia datang melayat. Dia tungguin itu di sana ngobrol sama kawan-kawan, sama keluarga,
Lalu tiba saatnya untuk menyolatkan, maka dia ikut menyolatkan. Ya, setelah dikafani ada tim khusus. Nah, tiba saatnya dibawa ke masjid atau ke musola untuk disolatkan, dia ikut, dia berwudu, dia ikut sholat. Setelah ikut sholat, ya, lalu dia pergi juga mengantarkan ke pemakaman, mengiringi. Walaupun dia tidak masuk ke kuburan itu menyambut mayat, dia datang ya, di lokasi pemakaman itu. Maka begitu pulang dia dapat pahala 2 gunung Uhud. Ya, 2 gunung Uhud. Nah itu. Tapi kalau ada orang datang dia melayat, lalu dia ikut sholat, tapi dia nggak ikut ke kuburan, dia pulang karena ada urusan dan sebagainya, maka dia dapat pahala 1 kirot. Nah, jadi kata Nabi, ya, 1 kirot itu setara dengan 1 gunung Uhud. Gunung Uhud ini ada di Madinah, tingginya 900 meter, tingginya, nah memanjang dia 7 kilometer. Itu gunung Uhud. Bayangkan itu berapa ribu ton itu beratnya gunung Uhud itu. Begitulah pahala orang yang ikut sholat aja. Nah, dia dapat 2 gunung Uhud kalau dia ikut sholat lalu ikut nganterin ke kuburan. Dapat 2 gunung Uhud. Makanya kalau ada yang meninggal tetangga kita, kita punya waktu, ikutlah. Ikut kita. Luar biasa. Ini sahih hadisnya, riwayat Imam Bukhari. Ada sahabat ketiga itu, dia nggak ikut dia mengantarkan ke kuburan. Nah, dia belum dengar hadis ini. Lalu ditanya sama kawannya setelah selesai penguburan, kemana kau tadi? Kenapa nggak ikut ke kuburan? Ya aku malas aja, udahlah, yang penting udah aku sholatkan, udah. Kau pernah nggak dengar hadis Nabi? Kalau ikut ke kuburan itu dapat pahala 2 kirot. 1 kirot itu 1 gunung Uhud. Wah, aku nggak pernah dengar. Aku baru dengar dari kau ini. Betul itu hadisnya, betul sahih. Wah, menangis dia, menyesal dia. Kenapa aku tadi nggak ikut? Nah, begitu. Nah, ini jadi bagi kita sekarang ini, ayo kita tanamkan ini, ya. Kalau ada tetangga kita, saudara kita yang meninggal dunia, ada berita, ikut, usahakan kita ikut. Sholat, ikut kita mengantar ke pekuburan. Oke, ya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man shalla ala janazatin wa lam yatba'ha falahu qiratun fa in tabi'aha falahu qiratani. Kila wa mal qiratu qala asgharuhuma mithlu Uhud. Nah, ini menguatkan dia. Dari Abu Hurairah dan Nabi bersabda, barang siapa yang mensolatkan jenazah namun ia tidak sampai ikut mengantarkan, maka baginya 1 pahala 1 kirot. Dan jika ia turut mengantarkannya, maka baginya pahala 2 kirot. Kemudian ditanya seperti apakah 2 kirot itu? Beliau menjawab yang paling kecil diantaranya adalah seperti gunung Uhud. Nah, ini ya. Jadi ini penguatan hadis yang pertama kali. Betapa luar biasanya kalau kita ikut mensolatkan jenazah, ditambah kita ikut mengantarkan jenazah itu ke pemakaman. Kemudian Nabi tidak bersedia mensolatkan jenazah yang punya hutang. Nah, ini hati-hati. Ya an Salamata ibnil Aqwa radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazatin liyusalli 'alaiha faqala hal 'alaihi min dainin? Qalu la fa shalla 'alaihi thumma utiya bi janazatin ukhra faqala hal 'alaihi min dainin? Qalu na'am. Qala sallu 'ala sahibikum. Qala Abu Qatadah 'alayya dainuhu ya Rasulullah fa shalla 'alaihi. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW dihadirkan kepada beliau seorang jenazah agar disolatkan. Nah, maka beliau bertanya, apakah orang ini punya hutang? Mereka berkata, tidak ya Rasulullah. Maka beliau pun mensolatkan jenazah tersebut, diikuti oleh sahabat. Kemudian gak berapa lama didatangkan lagi jenazah kepada beliau, digotong lagi. Nah, kemudian beliau bertanya kembali, apakah orang yang punya hutang? Mereka menjawab, iya ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, solatkanlah oleh kalian saudara kalian ini. Jadi Nabi nggak mau, Nabi nggak ikut. Nah, berkata Abu Qatadah ketika itu hadir. Apa kata Abu Qatadah? Ya Rasulullah, biar nanti aku yang menanggung hutangnya, aku yang bayar hutangnya. Maka beliau SAW menyolatkan jenazah itu. Nah, ini pertama ya, ini kekhususan bagi Rasulullah SAW. Kalau ada orang punya utang, Nabi tahu, ya, Nabi nggak mau ke sholat. Karena doa Nabi itu makbul. Jadi jangan sampai salah mendoakan.
Nah ini satu, kata ulama ini kekhususan. Makanya Nabi suruh yang lain, sholatkan kalian lah. Nah, Nabi gak ikut. Nah tetapi kemudian ada yang menanggung, aku yang nanggung utangnya Rasul, aku yang bayar. Berarti lunas, nanti dia lunasin sama orang yang sudah berjanji. Nah Nabi baru mau. Nah ini ya, kemudian para alim ulama ya berijtihad. Kalau kita tahu orang itu suka ngutang, ditagih galakan dia mati. Sebagai ulama mengatakan udah nggak boleh kita yang menyolatkan, biarkan dia. Orang lain yang nggak tahu lah dia punya utang. Kalau kita yang tahu dan dia utang sama kita, dia nggak mau bayar, nggak ada niat mau bayar, kita tagih galakan dia. Nah maka kita, menurut ulama berdasarkan di sini jangan ikut menyolatkan. Nah ini yang kedua, ini betapa pentingnya membayar hutang. Banyak orang ngutang gampang, bayarnya malas. Ketika ditagih galakan dia. Uang kita tagih kayak kita pengemis dibikin dia. Nah, begitulah orang-orang kadang yang berutang itu. Ya, tapi bagaimana Ustadz kalau utangnya nyicil motor, nyicil mobil, itu namanya utang berjangka. Nah, utang berjangka itu kan ada jaminan, ya mereka juga nggak sembarangan ngasih hutang kepada kita untuk kita cicil. Nah, kalau itu tidak termasuk. Ini hutang-hutang yang tanpa jaminan itu, modal kepercayaan aja, tapi dia khianat. Nah, itu seperti itu ya, naudzubillah min dzalik. Baik. Nah, kemudian semakin banyak orang yang mensolatkan si mayit itu, maka semakin baik bagi si mayit. An Aisyah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi. Dari Aisyah, dari Nabi bersabda, mayat yang disolatkan oleh kaum muslimin dengan jumlah melebihi 100 orang dan semuanya mendoakannya, maka doa mereka itu untuknya akan dikabulkan. Nah ini, makanya semakin banyak orang yang ikut sholat, itu seperti di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, apalagi pas musim haji, ya Allah ya Rabb, itu didoakan itu oleh jutaan manusia. Nah, tapi kita pergi haji, pergi umroh, nggak boleh niatnya ya Allah matikanlah aku di sini, nggak boleh. Kita pergi haji, pergi umroh itu supaya selamat, pergi dan pulangnya mendapat predikat haji mabrur atau umroh makbul. Nggak boleh niatnya mati di sana, nggak boleh. Supaya disolatkan jutaan ustadz, nggak boleh. Karena Abu Jahal pun mati di sana. Tapi kalau memang kebetulan kita nggak niat, qadarullah kita mati di sana, itu rezeki lah itu. Nah, disolatkan oleh banyak orang. Nah itu ya, jadi di tempat kita ini itu kelihatan kok. Kalau dia orang itu orang yang bermasyarakat, orang yang rajin mensolatkan orang lain kalau meninggal, nanti dia dapat balasan. Nggak mungkin orang nggak pernah bermasyarakat, tidak pernah hadir mensolatkan mayit, tiba-tiba disolatkan banyak orang, itu jauh lah dari pangenerip, jauh. Karena ini rezeki masing-masing. Kalau dia menanam, dia akan panen. Dia menanam kebaikan, nah, maka dia akan mendapatkan tanamannya itu. Nah ini ya, jadi intinya di sini adalah semakin banyak yang menyolatkan si mayit, maka semakin besar kemungkinan doa-doa itu dikabulkan. Nah kemudian yang mensolatkannya 40 orang. An Abdullah bin Abbas annahu mata ibnun lahu bikudaidin au bi usfan faqala ya Quraib unzur majtama alahu minan nas qala fa kharajtu fa idza nasun qad ijtama'u lahu fa akhbartuhu faqala taqul hum arba'un qala na'am qala akhriju fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyriku billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Artinya dari Ibnu Abbas bahwa anaknya telah meninggal di kawasan Kudaid atau Usfan, maka ia pun berkata, wahai Quraib, lihatlah berapa orang yang berkumpul untuk mensolatkannya. Udah banyak orang belum? Quraib berkata, maka aku pun keluar, ternyata orang-orang telah berkumpul untuk mensolatkannya itu. Lalu aku memberitahukannya kepada Ibnu Abbas dan ia bertanya, apakah jumlah mereka mencapai 40 orang? Quraib menjawab, ya, kira-kira segitulah. Kemudian Ibnu Abbas berkata, keluarkanlah mayat itu, bawa ke tempat persolatan itu. Karena aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia dan disolatkan lebih dari 40 orang
yang mana mereka tidak menyekutukan Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doa mereka untuknya. Tuh, luar biasa itu. Nah, jadi ini kembali lagi ya, ini untuk si mayit. Kalau kita tadi rajin sholat, ikut sholat jenazah, itu untuk kita yang menyolatkan. Tapi hati-hati, di satu daerah ada, begitu kita mensolatkan mayit, tiba-tiba datang keluarga itu ngasih amplop kepada yang nyolatkan. Itu nggak boleh. Itu kadang-kadang ada satu daerah itu dikondisikan begitu, dikasih amplop. Kalau nggak dikasih amplop, mereka nggak menyolatkan. Nah, itu nggak boleh. Ada daerah begitu, ada beberapa tempat itu. Saya juga pernah itu melihat dan mengalami lah. Apaan ini, saya bilang. Jadi tradisi begitu, Ustadz. Kalau nggak dikasih amplop, nggak ada yang datang, Ustadz, nyolatin. Apalagi orang miskin, Ustadz. Nah, ya Allah ya Rob. Tapi kalau yang mati orang kaya, banyak yang nyolatin. Kenapa? Dapat amplop mereka. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Tidak boleh. Kita mengharapkan keridhaan Allah aja. Nanti Allah kasih pahala 1 gunung Uhud. Jauh lebih besar daripada amplop. Nah, jadi oleh karena itu, jadi ini 40 orang yang tidak mengharapkan amplop dan sebagainya. Betul-betul mereka tidak mempersekutukan Allah, maka ya doa mereka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekurang-kurangnya kata Nabi, mensolatkan mayit itu dibikin 3 shaf. An Marsadin al-Yazani an Malikin ibni Hubairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi 3 sufufin minal muslimina illa aujaba. Artinya, dari Marsad al-Bazini dari Malik bin Hubairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian terdapat 3 shaf orang muslim yang mensolatkannya kecuali Allah mewajibkan dia masuk surga. Masya Allah. Nah, makanya disunahkan itu ya dalam satu jamaah sholat itu. Wah, ini kayak kita jamaah ini banyak dikit ini, banyak tempat yang 2. Bikin 3 baris. Baris pertama 5, baris kedua 4, baris ketiga 3. Imamnya di depan 1. Nah, bikin 3 baris walaupun jamaahnya cuma 10 tadi atau 12, bikin 3 baris. Jangan 1 baris saja. Nah, karena itu akan mendapatkan ya anugerah dari Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi pertama tadi semakin banyak semakin bagus. Saya tidaknya 40 orang, saya tidak 3 shaf. Baik ya, ini tentang ya bagaimana kita menjalankan sholat mayit itu. Nah, waktu tidak boleh mensolatkan dan memakamkan jenazah. Ini ada waktunya. Ustadz, kalau malam-malam habis sisa boleh. Boleh. Nah, ada yang waktu yang dilarang. Disebutkan dalam hadis an Musa ibni Ulain an abihi qol sami'tu Uqbata ibni Amir al-Hujani yaqulu ya 3 sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna aw an naqburu fihinna mautana hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartati'a wa hina yaqumu qa'imu zahirah hatta tamila syamsu wahina tadayyafu asyamsu lil gurubi hatta taguruba. Artinya, dari Musa bin Ali dari bapaknya berkata, saya mendengar Uqbah bin Amir al-Juhani berkata, ada 3 waktu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk salat atau menguburkan jenazah. Pada waktu tersebut, pertama, saat matahari terbit hingga ia agak meninggi. Jadi pas terbit namanya tulu'. Nggak boleh. Tapi begitu syuruk, nah sudah naik dia, nampak dia bulatnya matahari itu, nah itu baru boleh sholat mayit. Jadi nggak boleh sholat mayit itu waktu tulu matahari itu mau terbit, nggak boleh. Biar dia terbit dulu baru sholat mayit. Nah begitu pun sholat sunnah lainnya. Nah kedua, saat matahari tepat berada di pertengahan langit, di ubun-ubun. Nah itu nggak boleh. Hingga dia condong ke barat sedikit, bergeser arah ke barat. Nah, masuk waktu zuhur, di situ sudah boleh mensolatkan mayit. Ya. Yang ketiga, saat matahari hampir terbenam. Nah, itu namanya ghurub. Ghurub itu namanya mau terbenam dia, hampir terbenam, hampir hilang, tapi belum hilang. Masih ada dia nampak sedikit lagi. Nah, hingga terbenam sama sekali. Nah, begitu terbenam namanya maghrib. Kalau menjelang terbenam itu namanya ghurub. Seperti tadi tulu.
Itu di masjid-masjid kalau pagi-pagi itu habis sholat subuh itu bunyi dia titit, itu bukan waktu suruk, tapi waktu tulu' terbit. Biarkan dulu dia lewat 15 menit baru kita sholat suruk. Nah, nanti kita akan kaji sholat suruk ya, tentang sholat suruk insyaallah. Nah, jadi inilah 3 waktu ini tidak boleh kita melaksanakan atau menyelenggarakan sholat mayit. Biarkan dia lewat dulu sedikit baru kita sholatkan mayit tadi. Tempat sholat jenazah di masjid. An Aisyah taqalat wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala banai bayda'a fil masjidi Suhailin wa akhihi. Dari Aisyah yang berkata, demi Allah sungguh Rasulullah SAW telah mensolatkan 2 anak Bayda, yaitu Suhail dan saudaranya di masjid. Nah, ini paling afdal, bawa ke masjid dia. Bawa ke masjid, baik masjid asghar maupun masjid jami'. Masjid asghar itu musola, masjid jami' itu yang masjid yang ada sholat Jumatnya. Nah, itu jadi paling afdal dibawa ke masjid terdekat. Oke. Ustadz, kalau di rumah disolatkan ya sama ibu-ibu, terus dibawa ke masjid sama bapak-bapak, boleh nggak? Boleh. Rasulullah waktu itu kan di rumah disolatkan. Ya, kemudian dibesarkan jadi masjid. Oke ya. Nah, kemudian tadi kenapa Rasulullah di rumah disolatkan dan dikuburkan? Karena ada hadis, tidaklah Nabi itu dikuburkan dan disolatkan kecuali di mana dia menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, disitulah. Maka dia tidur, Nabi itu di tempat tidurnya, ditarik tempat tidur itu, digalilah di bawah itu kuburan. Di atas itulah disolatkan, digali di kuburan dan dikuburkan di situ. Nah, kemudian tempat sholat jenazah di samping kuburan. An Abi Hurairah anna rajulan aswada au imra'atan sauda'a kana yakummu al-masjida famata fasa'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anhu faqalu mata qala afala kuntum adzantumuni bihi dulluni ala qabrihi au qala qabriha fa ata qabraha fa shalla 'alaiha. Artinya, dari Abu Hurairah ada seorang laki-laki kulit hitam atau dalam riwayat lain wanita kulit hitam yang menjadi tukang sapu masjid meninggal dunia. Nah, jadi merebut dia nih. Ya, orang susah, dia memang udah mengabdikan dirinya di Masjid Nabawi, bersih-bersih. Nabi bertanya tentang keberadaan orang tersebut. Mana orang yang nyapu-nyapu masjid itu? Orang-orang menjawab, dia telah meninggal ya Rasulullah. Nah, beliau pun bersabda, kenapa kalian tidak memberi kabar kepadaku tentang dia meninggal itu? Nah, karena dianggap tukang kapu ini nggak usah kabar ke Nabi lah, nggak usah. Nggak boleh kata Nabi, kabarkan walaupun dia tukang sapu-sapu masjid. Tunjukkan kepadaku kuburannya, di mana kuburannya? Beliau pun kemudian mendatangi kuburan orang tersebut. Lalu Nabi pun mensolatkannya, ya, walaupun itu sudah disolatkan sama orang lain, sudah dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dikuburkan, Nabi nggak dikasih tahu. Nabi datang, Nabi solatkan. Nah, ini apa faedahnya? Pertama, ya, jangan mentang-mentang dia orang kecil lalu diabaikan, nggak boleh. Apalagi kita yang katanya kita ini orang sudah terpandang, sudah terkenal, pembantu kita, orang yang suka bersih-bersih, lalu kita cuekin, kita nggak nyolatin, nggak boleh, disolatin. Nah, salatin. Nah, ini khusus bagi Nabi, kekhususan bagi Nabi. Nah, misalnya kalau kita misalnya udah ketinggalan, nggak bisa nyolatkan, dia keluarga kita udah dikuburkan, datang kita ke kuburan, kita punya wudhu, nah kita sholat di samping kuburan itu menghadap kiblat kita. Nah, sebagai ulama mengatakan boleh, karena kecintaan kita kepada orang tersebut, ya, kecintaan kita kepada orang tersebut. Nah, kemudian sholat jenazah itu ada sholat jenazahnya hadir, tapi ada sholat jenazahnya tidak hadir, namanya ghaib. Oke ya, mari kita lihat ini. Sholat jenazahnya ada hadir dan sholat jenazahnya tidak hadir, namanya ghaib. Nah, bagaimana penjelasannya? Begini, ada syarat-syarat sholat jenazah. 1, seseorang yang melaksanakan sholat jenazah harus memenuhi syarat sah. Sahnya seperti yang terdapat pada sholat yang lain, yakni harus bersih dari hadas, dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat. Nah, begitu. Sama seperti sholat 5 waktu. Jadi syaratnya itu sama seperti kita sholat 5 waktu. Harus ada wudhu, harus bersih pakaian kita, bersih tempatnya, dan menghadap kiblat kitanya. Oke ya. Nih, jadi sama seperti sholat 5 waktu. Yang kedua, sholat jenazah harus didirikan setelah jenazah dimandikan dan dikafani. Jadi nggak boleh
acak. Udahlah, disolatin aja dulu, mandinya belakangan, nggak boleh. Ya wajib berurutan dia, tertib namanya. Dimandikan dulu, ada tim pemandi jenazah. Udah itu dikapanin dia dengan rapi. Kalau laki-laki ya 3 helai kain putih dengan kapas-kapas sebagainya. Kalau perempuan tambah dia 5 helai. Oke ya, nah setelah dikapanin rapi baru disolatkan, baru dikuburkan. Itu urutannya seperti itu. Ya, jadi nggak boleh ngacak dia, nggak boleh. Nah kemudian jenazah harus diletakkan di sebelah kiblat, orang yang mensolatkannya nggak boleh di belakang. Itu makanya ada orang rumah dekat masjid nggak pernah sekalipun seumur hidupnya ke masjid. Tapi begitu dia mati dibawa ke masjid, maka dia ditaruh di depan imam. Kalah imam, paling depan dia. Memang begitu syaratnya. Ini jarang-jarang ke masjid, ini taruh di belakang aja, nggak boleh. Iya, jadi dia betul-betul di sebelah kiblat sana. Kecuali kalau dalam keadaan tertentu, misalnya di Ka'bah ya, di Masjidil Haram. Itu jenazahnya itu tidak di depan imam, di satu tempat dia. Ya, di arah itu kalau kita mau cari-cari dari Masjidil Haram, dari Ka'bah itu arah ke Bukit Sofa Marwa, jalan arah ke Mas'ah, ke tempat sa'i. Nah, di situ ditaruh jenazah-jenazah itu. Oke. Nah, kalau di Masjid Nabawi ditempatkan itu di dekat atau di arah kita kalau mau laki-laki nih, kalau mau ziarah ke makam Nabi. Di situ ada ruangan di situ. Nah, di situ diletakkan. Oke. Nah, jadi kalau di kita ini ya dibawa betul-betul dia di dekat imam itu. Tempat imam yang biasa sholat 5 waktu, letakkan di situ, maka imam di belakang jenazah menghadap ke kiblat. Itu syaratnya. Nah, kemudian rukun dan sunnah sholat jenazah. 1. Niat bersamaan dengan takbir pertama. Niatnya aku mensolatkan mayit ini dengan 4 takbir karena Allah. Jadi Allah, ketika lisan kita mengatakan Allah, langsung niat. Ustadz dilafazkan boleh nggak? Nah, nanti kita kaji pada pertemuannya. Usolli misalnya, sholatal mayyiti ya, itu nanti kita akan kaji pada pertemuan pada waktunya nanti ya. Nah, itu. Jadi yang jelas ketika dia takbir berniat dia dalam kolbunya. Aku mensolatkan mayit ini 4 takbir karena Allah. Oke ya. Nah, kemudian harus pakai niat, itu niat itu dalam kolbu. Kemudian yang kedua, 4 kali takbir. Setiap takbir disunahkan mengangkat kedua tangan, lalu bersedekap seperti sholat biasa. Oke ya, 4 kali takbir, nggak ada rukunya. Wah, kok dia ada rukunya? Nah, itu kan cerita Abu Nawas. Dia ruku, dia sujud. Ditanya orang, wahai Tuan Abu Nawas, kenapa kalau sholat mayit ada ruku sujud? Apa kata dia, ini ceritanya ini? Wah, ini yang mati ini dosanya teramat besar, makanya harus saya pakai ruku dan sujud. Nah, itu ada dongeng kayak begitu. Ya, nggak benar. Jadi cuma 4 kali takbir. Tidak ada ruku, tidak ada sujud. Nah, lalu bersedekap. Itu sunnahnya bersedekap. Kemudian yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Jika tidak mampu, maka boleh duduk. Duduknya bagaimana? Pakai kursi boleh. Ya, duduk di bawah boleh, duduk bersila seperti yang sudah kita sampaikan, tapi paling pojok dia cari tempat ya ketika di masjid mensolatkan mayit. Nah, kemudian yang keempat, setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah diawali dengan baca ta'awuz dan basmalah, semuanya dibaca sir atau halus ya. Sir itu halus. Ya cukup kita yang mendengar, berbisik-bisik kepada diri kita. Jangan terlalu keras, nanti mengganggu tetangga sebelah. Jadi tidak ada doa iftitah, tidak ada. Justru tidak disunahkan. Ya, nggak boleh dibaca. Langsung dia takbir pertama sambil berniat, sedekap, langsung dia Fatihah. Tapi sebelum Fatihah dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru masuklah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setelah Fatihah tidak ada baca surah, tidak ada, hanya Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah. Tuh. Kemudian yang berikutnya,
Setelah takbir kedua, nah setelah itu dengan amit angkat takbir kedua. Nah ini di sini ada perbedaan ulama. Kalau Imam Asy-Syafi'i ya itu angkat tangan lagi. Tapi kalau Imam Hambali tidak angkat tangan, tetap sedekap dia. Allahu Akbar. Makanya di Mekah Madinah, yaitu mazhabnya Hambali, mereka tidak angkat tangan. Mereka tetap sedekap aja, tapi tetap mengucapkan Allahu Akbar. Nah, tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan angkat tangan lagi. Nah, kita ya kalau saya pribadi tetap angkat tangan lagi ya. Angkat tangan lagi. Nah, jadi takbir kedua membaca salawat atas Nabi. Namanya salawat Ibrahimiyah. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim itu. Seperti kita itu tahiyat akhir. Jadi takbir kedua Allahu Akbar sedekap, baca salawat. Ya, bukan baca ayat, bukan baca surah, baca salawat. Salawat atas Nabi. Boleh nggak Ustaz salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Singkat, boleh. Itu salawat sudah. Tapi yang paling bagus adalah salawat Ibrahimiyah. Oke. Kalau pakai sayyidina, nah di sini dua pendapat ulama. Ketika sholat, jangan pakai sayyidina. Tapi di luar sholat, boleh pakai sayyidina. Karena kata Allah, jangan engkau samarkan panggilan Rasulullah itu dengan panggilan sesama kamu. Di awal itu kalau Rasul masih hidup, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nah, ya Sayyidina Muhammad, ya Habibina Muhammad. Itu waktu Rasul masih hidup. Nggak boleh dipanggil, ya Muhammad. Nggak boleh. Songong namanya. Tapi kalau dalam sholat, memang begitu redaksi aslinya, ya udah. Tanpa dibantu, tanpa ditambah Sayyidina. Tapi sebagian ulama terutama jamaah mazhab Syafi'i. Nah, karena ingin menghormati kepada Nabi, tetap mereka tambah dengan Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana itu Ustadz ya? Sebagai ulama mengatakan boleh. Tuh. Karena tadi itu tidak ingin menyamakan panggilan kepada Rasul itu seperti panggilan kepada orang lain. Yang keenam, setelah takbir ketiga membaca doa untuk si mayit. Yang ketujuh, setelah takbir keempat membaca doa lagi untuk mayit. Atau langsung memberi salam ke sebelah kanan saja. Atau ada juga mengatakan ditambah ke sebelah kiri. Nah, kalau mazhab Syafi'i, mereka doa lagi. Doa lagi dia takbir keempat. Baru nanti salam ke kanan, salam ke kiri. Tapi kalau mazhab Hambali, itu seperti di Mekah Madinah, kalau kita sholat mayit, doanya itu setelah takbir ketiga. Disitulah dikumpulkan, makanya panjang dia doanya itu. Bagi mazhab Hambali dipanjangkan, dipadatkan di situ. Nah, begitu takbir keempat langsung Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, begitu di Mekah di Madinah. Nah, karena ya memang seperti itu tuntunannya. Ya. Jadi ada yang mengatakan tidak usah doa lagi, langsung salam, doanya dipadatkan setelah takbir ketiga. Ada yang mengatakan boleh tambah doa lagi. Nah, ini ya. Jadi inilah rukun dan sunnah sholat jenazah. Bagi yang haji, yang umroh, jangan sampai ketinggalan. Ya, nanti kita kapan-kapan insya Allah umroh bareng. Ya, Ustadz kayaknya nggak mungkin. Oh, jangan putus asa Bapak Ibu. Ya, gampang sebetulnya kalau mau haji, mau umroh, rajin-rajin membaca. Apa yang dibaca? Baca, rajin-rajin baca surat tanah. Nah, selesai lah itu. Tanah siapa? Tanah sendiri ya, bukan tanah orang lain ya, tanah sendiri. Karena kalau kita punya 5 surat tanah lebar-lebar, kita belum haji, mati kata Nabi, itu mati Yahudi, mati Nasrani, mati Majusi. Wajib itu haji. Sementara surat tanah itu disimpan-simpan, nggak boleh. Nah, ya. Maka oleh karena itu hati-hati. Baik. Selanjutnya mengangkat kedua tangan lalu sedekap. Ini hadisnya. An Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara ala janazatin farafa'a yadayhi fi awali takbiratin wa wada'al yumna 'alal yusra. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir untuk salat jenazah. Beliau mengangkat tangan pada takbir yang pertama, lalu meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Nah, ini adalah dalil Imam Ahmad dan mazhab Hanafi bahwa takbir itu yang angkat tangan itu hanya takbir pertama. Kedua, ketiga tidak angkat tangan lagi. Ini dalil mereka diantaranya. Ya, ini dalil bahwa yang angkat tangan itu hanya takbir pertama. Oke, baik ya.
Nah, selanjutnya bacaan Al-Fatihah setelah takbir pertama. An Abi Umamah annahu qala as-sunnatu fi sholati ala janazati ayaqra'a fi takbiratil ula bi ummil Qur'an mukhafatan summa yukabbara salatan wa taslim indal akhiri. Oke. Dari Umamah dia berkata, sesungguhnya tuntunan di dalam salat jenazah ialah membaca Al-Fatihah pada akhir takbir pertama dengan suara lembut, kemudian bertakbir 3 kali, salam di akhir salat. Nah, jadi ini dalil bahwa ketika kita salat ya, ketika kita salat jenazah, nah maka setelah takbir pertama ya, kita membaca suratul Fatihah. Baik para sahabat-sahabat santri, mohon di-mute ya supaya tidak terganggu. Baik, selanjutnya bacaan salawat setelah takbir. Nah, ini dia. Jadi salawatnya ini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid wassalamu kama qad alimtum. Ini satu redaksi. Nanti ada lagi redaksi yang lain lagi. Ya, ada beberapa redaksi. Nanti kita akan ketemu tentang salawat ini dalam babnya nanti insyaallah. Ini artinya dari Abu Mas'ud Al-Ansari berkata, Rasulullah SAW mendatangi kami sedangkan kami berada dalam majelis Sa'ad bin Ubadah. Maka Bashir bin Sa'id berkata kepadanya, ya Allah, Allah memerintahkan kami untuk mengucapkan salawat kepada engkau ya Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, shallu alaihi wasallimu taslima. Lalu bagaimana caranya kami bersalawat kepadamu ya Rasul? Jadi sahabat itu bertanya-tanya, bagaimana kami caranya bersalawat kepadamu? Mereka tidak berani bikin macam-macam salawat. Nah, perawi berkata, lalu Rasulullah SAW diam hingga kami berangan-angan bahwa dia tidak menanyakan kepada beliau. Artinya begini, kata sahabat, wah jangan-jangan Nabi gak suka kali ditanya ya. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, katakanlah, ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad sebagaimana engkau beri salawat kepada Ibrahim, kepada keluarga Nabi Ibrahim. Berilah berkah kepada Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau berikan berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Dan salam sebagaimana yang telah kamu ketahui. Nah, jadi inilah Nabi mengajarkan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, ini yang dibaca ketika setelah takbir kedua. Baik. Nah, selanjutnya doa setelah takbir ketiga. Ini baru kita doa ini. Ya. An Abi Hurairah taqol shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin faqala Allahumma ighfir li hayatina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa anthana wa syahidina wa ghaibina Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal islam Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Nah, ini satu redaksi doa ya. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW pernah mensolati jenazah, kemudian beliau berdoa, ya Allah, ampunilah orang-orang yang masih hidup di antara kami, dan yang telah mati, anak kecil, dan yang dewasa dari kami, laki-laki kami dan wanita kami, orang yang hadir di antara kami dan yang tidak hadir di antara kami. Ya Allah, siapapun di antara kami yang engkau hidupkan, maka hidupkanlah di atas keimanan. Siapapun di antara kami yang engkau wafatkan, maka wafatkanlah dalam keadaan beragama Islam. Ya Allah, jangan engkau halangi kami dari mendapatkan pahalanya, dan jangan engkau sesatkan kami setelah kematiannya. Nah, jadi ini adalah salah satu redaksi doa ya setelah takbir ketiga. Ada juga yang bersering kita dengar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu wa akrim nuzulahu wa wasi' kuburahu. Boleh. Nah, kemudian doa ini juga ini ya disebutkan dalam hadis sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sallama ala janazatin
yaqulu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bima'in wa saljin wa baradin wa naqqihi minal khotoyaya kama yanqqa thawbul abyadu minad danas wa badilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa waqihi fitnatal qabri wa azaban nari. Ini juga redaksi doanya boleh. Ya, jadi kata Nabi dalam doa ini, ya Allah, ampunlah dia si mayat itu, berilah rahmat kepadanya, maafkanlah dia dan selamatkanlah dia dari beberapa hal yang tidak disukainya, dan tempatkanlah di tempat yang mulia itu surga. Luaskan kuburnya, mandikan dia dengan air salju dan air es, bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Berilah rumah yang lebih baik rumahnya di dunia ini. Berilah keluarga atau istri surga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia ini. Istri atau suami yang lebih baik daripada istri di muka bumi ini. Masuklah dia dalam surga, jagalah dia dari siksa kubur dan neraka, lindungilah dia dari siksa kubur atau siksa neraka. Ini doanya salah satunya, hadis riwayat Imam Muslim. Oke ya, ini tambah doa. Makanya kalau di Mekah Madinah itu panjang dia habis takbir ketiga itu, karena dua doa ini digabung oleh imamnya. Nah kemudian kalau atau doa ini lagi tambah lagi doa ini. Jadi Allahumma inna fulana ibni fulan. Kalau nggak tahu dia namanya, fi zimmatika faqih fitnatal qabri. Nah, itu ya. Jadi dari Wasa dari bin al-Atqai, dia berkata Rasulullah SAW bersama kami mensolati jenazah seorang laki-laki muslim. Kemudian aku mendengar beliau mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan berada dalam jaminanmu, maka lindungilah dia dari fitnah kubur. Sedangkan Abu berkata, dari jaminanmu, berada dalam jaminan keamananmu, maka lindungilah dirinya dari fitnah kubur serta azab neraka. Engkau senantiasa mendapati janji dan pemilik segala pujian. Ya Allah, ampunlah dosanya, damsailah dia. Sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ditambah lagi doa ini, jadi panjang lagi dia. Atau salah satunya saja. Nah, jika mayatnya anak kecil, ini ya, an Abi Hurairah an annahu kana yusalli alal manfusil ladzi lam ya'mal khati'atan qattun wa yaqulu Allahumma ja'alhu lana salafana wa furatan wa dhuhuran. Ya Allah, jadikanlah ia pendahulu, pahala dan simpanan bagi kami. Nah, ini dalam riwayat Al-Baihaqi ya. Jadi ini bagi anak kecil yang belum cukup umur dia meninggal. Jadikanlah dia pendahulu, pahala dan simpanan. Bagi siapa? Bagi kedua orang tuanya. Oke, baik ya. Nah, kemudian doa setelah takbir keempat. Kalau mau pakai doa ini, ya, ini yang keempat ini. Jadi disebutkan dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW pernah mengajarkan doa. Allahumma innahu abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika kana yashhadu alla ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan seterusnya. Nih, ada yang mengatakan baca lagi ini. Ini artinya ya, bagaimana engkau salat jenazah? Abu Hurairah berkata, demi Allah, aku akan mengabarkan kepadamu, aku mengikuti sejak masih berada dalam pada keluarganya. Jika mayat sudah diletakkan, aku bertakbir, kemudian Allah berselawat atas nabinya, lalu aku membaca, ya Allah, dia adalah hambamu dan anak dari hambamu, juga anak dari hamba perempuanmu. Dia bersaksi bahwa tidak Tuhan kecuali engkau, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulullah engkau. Engkau lebih tahu tentang dirinya, ya Allah. Jika ia berbuat baik, maka tambahlah kebaikannya. Jika ia berbuat dosa, maka maafkanlah kesalahannya. Ya Allah, jangan engkau hilangkan pahalanya, dan jangan engkau fitnahkan kami dari setelah dia. Nah, ini ada juga doa yang keempat, atau yang sering kita dengar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu, dan seterusnya. Itu yang sering kita baca setelah takbir keempat ya. Nah, setelah itu baru salam. Baik, sekarang tata cara sholat jenazah yang hadir. Aturan sholat jenazah. 1, tidak boleh mensolatkan jenazah orang kafir. Jelas-jelas kafir nggak boleh kita sholatkan. Ada kemarin kayak begitu, ya Allah ya Rabb, nggak boleh. Ya, kemudian siapa saja yang mati bunuh diri selama dia itu muslim, maka tetap dimandikan, dikafani, disalatkan, dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Dia itu tetap muslim walaupun berdosa, bukan kafir. Nah, sebagian ulama, dia mati gantung diri, jangan disolatin, nggak boleh, tetap aja salatin.
Karena dia itu bukan kafir, dia dosa besar. Perkara diampunkan atau tidak, itu terserah dia kepada Allah. Nah, jadi kita sebagai hablum minan nas tetap kita sholatkan dia. Dia seperti biasa, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Oke ya. Nah, kemudian sholat jenazah boleh dilakukan secara berjamaah, boleh juga sendirian, baik jamaah laki-laki maupun perempuan. Jadi boleh berjamaah, boleh sendirian, nggak apa-apa. Kalau sendirian fardu kifayah, orang lain nggak berdosa, nggak ada yang bisa menyolatkan mayit. Cuma kita sendiri, ya udah sholatkan aja. Nah, kemudian makmum masbuk yang telat untuk sholat jenazah, A, jika masuk di takbir ketiga misalnya, berarti dia dianggap berada takbir pertama, tetap membaca Al-Fatihah. B, jika imam salam, ya tinggal menyempurnakan yang kurang. Jadi imam sudah takbir ketiga, kita baru satu, ya kita dihitung satu. Ya kita tetap baca yang satu. Jangan ikutin imam. Oh, dia takbir ketiga, berarti kita ketiga. Enggak, tetap. Nanti kita teruskan setelah dia salam. Nah, itu masbuk kalau kita sholat jenazah, kita masbuk, kita terlambat. Ya, karena satu hal. Sedikit lagi. Nih, hendaklah imam berdiri pada arah kepala mayat pria dan pada arah kepala perut mayat wanita. Bukan kepala ya, tapi perut. Pusar kalau wanita. Kalau dia laki-laki, kepala. Ini hadisnya nih. Kita lihat terjemahannya. Telah mengabarkan kepada kami Al-Ghalib Al-Khayyat berkata, saya melihat Anas mensolati jenazah seorang laki-laki, maka beliau berdiri di dekat kepalanya. Setelah jenazah itu diangkat, datang lagi jenazah wanita dari Quraisy atau dari Ansor, dan dia diberitahu bahwa Abu Hamzah ini adalah jenazah wanita, Fulanah binti Fulan. Salatkanlah. Lalu beliau berdiri di dekat pusarnya. Nah, jadi ini di antara kami saat itu Al-Ala bin Ziyad Al-Adawi tatkala Al-Ala bin Ziyad melihat perbedaan letak berdiri antara jenazah laki-laki dan wanita, Ala bertanya, "Wahai Abu Hamzah, begitukah cara Rasulullah berdiri saat mensolatkan jenazah? Yaitu seperti yang Anda lakukan ini?" Anas bin Malik berkata, menjawab, "Ya." Abu Ghalib Khayyat berkata, lalu Ala menoleh kepada kami dan mengatakan, jagalah, ya ikutilah, kayak begitu, kira-kira begitu. Nah, jadi ini laki-laki, kalau mayat itu laki-laki, imamnya mengarah kepada kepalanya menghadap kiblat. Kalau dia perempuan, maka di tengah-tengah menghadap ke pusarnya itu. Oke ya. Nah, ini kira-kira ini mayat nih. Sebelah kiri ini kepala. Nah, maka laki-laki itu di dekat kepalanya itu. Kiblatnya ke arah kita ini. Nah, kemudian kalau dia jenazahnya perempuan, dia ke arah pusarnya itu. Nah, begitu teknisnya ya. Oke, makanya tanya, ini laki-laki atau perempuan? Oh, laki-laki, ya udah kita sebagai imam kita ke arah kepalanya. Ini perempuan, ya udah kita ke arah pusarnya, menghadap ke kiblat. Oke ya. Baik. Nah, kemudian selanjutnya sholat jenazah yang gaib. Nah, ini terakhir. Nah, bagaimana kalau jenazah yang gaib? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an Najashiyya fil yaumil ladzi mata fihi kharaja ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'an. Bahwa Rasulullah SAW mengumumkan kematian An-Najashi pada hari kematiannya. Rasulullah keluar bersama para sahabatnya ke lapangan, lalu mengatur shaf, kemudian melaksanakan sholat dengan bertakbir sebanyak 4 kali. Nah, jadi di sejarah bahwa Raja Najasyi itu masuk Islam dia, tapi dia tidak nyatakan kepada rakyatnya karena takut rakyatnya ribut. Baru aja masuk Islam, lalu meninggal. Orang-orang nggak ada tahu kalau dia sudah Islam. Lalu diselenggarakanlah pemakamannya secara mereka. Nah, Nabi dengar kabar itu, lalu dikumpulkanlah, dibawa ke lapangan. Ayo kumpul semua. Apa ini? Sholat mayit, sholat gaib. Karena di sana nggak ada yang menyolatkan. Nah, lalu bagaimana Ustadz? Di kampung ada saudara meninggal. Terus boleh nggak kita di sini sholat gaib? Seperti kemarin itu mantan Perdana Menteri Palestina meninggal. Nah, ada beberapa masjid habis sholat Jumat saya diminta, Ustadz, kita sholat gaib ya. Siapa? Itu mantan Perdana Menteri yang kemarin ditembak. Terus saya tanya, apakah di sana sudah disolatkan? Sudah Ustadz. Nah, kalau gitu saya nggak mau. Silakan yang lain. Nah, yang lainnya yang jadi pimpin. Nah, begitu ya. Karena udah disolatkan. Tapi kalau belum ada menyolatkan, naik pesawat dia jatuh, berantakan, nggak tahu kemana mayatnya. Nah, itu boleh disolatkan gaib. Nah, tapi di sini pun ada perbedaan pendapat. Yuk kita lihat.
Gimana pertama? Mengenai hukum sholat gaib, para ulama ada 3 pendapat. Nanti silakan pilih yang mana. Pertama, bahwa sholat gaib adalah masyru' disyariatkan dan hukumnya sunnah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Pendapat ini didasarkan pada hadis di atas. Ya, sunnah hukumnya, sholat gaib itu. Oke, kemudian yang kedua, bahwa sholat gaib berlaku khusus bagi jenazah Raja Najasyi berdasarkan hadis tadi, tidak untuk yang lainnya. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Pendapat mereka didasarkan pada argumentasi bahwa peristiwa sholat gaib ini tidak pernah ada kecuali pada kejadian meninggalnya Raja Najasyi tersebut yang sudah masuk Islam, ya, secara diam-diam. Nggak pernah terjadi yang lain. Makanya kata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu hadis khususon. Kalau kata Imam Syafi'i itu hukumnya sunnah. Nah, lalu pendapat ketiga bagaimana? Ini pendapat ketiga, kita lihat. Bahwa sholat gaib berlaku khusus bagi Najasyi, untuk yang lainnya ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Pendapat mereka didasarkan pada argumentasi bahwa peristiwa gaib ini tidak pernah terjadi kecuali pada Najasyi. Nah, pendapat ketiga ini tampaknya paling kuat karena merupakan hasil kompromi di atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh kelompok pertama dan kelompok kedua. Nah, wallahu a'lam. Jadi ada yang mengatakan bahwa ya, jadi pendapat didasarkan pada argumentasi bahwa sholat gaib itu tidak pernah ada kecuali pada kejadian meninggalnya Raja Najasyi. Jadi kata ulama sebagian, walaupun cuma sekali, boleh dilaksanakan. Nah, jadi nggak mesti berkali-kali. Begitu sebagian ulama. Pernah sekali mengadakan Nabi, ya udah teruskan adakan. Seperti sholat, seperti kunut. Nah, pernah Nabi mengadakan lalu di stop. Nah, yang penting kan udah pernah, kerjakan aja. Begitu sebagian ulama. Nah, makanya menurut Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i itu sholat kunut subuh itu seperti itu. Ya, berdasarkan kunut nazilah tadi kan di stop itu selama 40 hari. Nggak pernah lagi setelah itu. Tapi kata Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i, yang penting Nabi pernah. Ya udah kerjakan terus. Begitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, alhamdulillah selesai pengajian kita pertemuan ke-13. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan tanya jawab. Insya Allah kita akan bersambung nanti pada pertemuan ke-13. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.